Ini juga masalah yang menurut saya sangat mendasar terkait dengan SDM kita. Nah, pengembangan peningkatan SDM di level warga masyarakat, ini ada dua jalur sebenarnya. Yang pertama tentu jalur yang sifatnya menjadi sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, baik disuruh maupun tidak disuruh, difasilitasi atau tidak difasilitasi. Itu terjadi proses upaya peningkatan SDM. Yang kedua, melalui jalur kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa. Nah, ini bagaimana kemudian dua hal ini bisa dilinearkan, disinkronkan, sehingga kebijakan di level yang sangat mikro itu, pada level desa, itu betul-betul bisa linear, bisa simetris, bisa seirama antara upaya-upaya pengembangan SDM yang melalui kebijakan desa dan juga sekaligus hasil upaya masing-masing oleh warga desa. Yang kedua yang perlu saya juga mendapatkan memberikan highlight-nya, yaitu terkait dengan sinergi pembangunan desa. Ini sebenarnya sederhana kuncinya, itu data. Cuma sampai hari ini desa belum pernah dipercaya untuk mengelola data dan memberikan data. Yang tidak percaya sebenarnya juga dari kita, dari pemerintah pusat. Ini juga saya sampaikan kepada Presiden. Waktu itu kita bahas dana desa yang selalu usulannya naik. Padahal kalau dihitung-hitung paparan dari Ibu Menteri Keuangan, dana APBN yang bergulir di desa itu hampir mencapai 300 lebih, hampir 350 triliun. Selain dana desa yang 70 triliun itu banyak sekali termasuk PKH dan lain-lain. Nah, terjadilah diskusi diantaranya bagaimana kalau dipercayakan ke desa termasuk jaring pengaman sosial, bansos, perlindungan, perlinsos, itu jadikan satu aja di dalam kebijakan alokasi dana desa, sehingga mereka diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengangkat berbagai permasalahan yang terkait dengan jaring pengaman sosial. Saya termasuk yang setuju dalam tanda kutip dengan kriteria-kriteria khusus. Nah, yang mantan bupati malah gak setuju. Wah, bahaya itu Pak Presiden. Nah, keluar saya tanya Pak Azwaranas, sama kok nggak percaya sama desa tuh, padahal pernah jadi bupati. Saya yang hanya ketua DPRD waktu itu, sekarang percaya banget dengan desa, mampu mengelola dirinya. Loh, itu kan Jawa. Ya, kenapa nggak Jawa dulu, paling tidak kita punya model. Nah, sehingga dana desa itu bisa saja total dana alokasi dana desa jumlahnya bisa sampai 5 miliar, sampai 7 miliar. Tapi semuanya ada di situ dan ini menjadi tanggung jawab bersama di desa. Ini bagian yang menarik juga untuk didiskusikan, kira-kira kalau desa-desa tertentu diberi kewenangan sampai sejauh itu, kira-kira mampu enggak? Saya kok yakin mampu, sama dengan ketika pertama kali digulirkannya dana desa, ada dua madhab. Madhab pertama meragukan betul, mana mungkin kepala desa bisa dikasih tanggung jawab duit segitu banyaknya untuk dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagaimana seharusnya. Nah, kenyataannya hari ini kita tahu bahwa kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa bisa dipercaya dan mampu. Nah, itulah makanya saya menggulirkan idiom atau jargon percaya desa, desa bisa, karena kenyataannya desa bisa. Gara-gara itu ditambah Holupis Guntul Baris, ditambah SDGs desa, 3 ini saya dapat gelar profesor kehormatan ya gara-gara 3 itu. Padahal saya nggak membayangkan menggulirkan beberapa konsep pembangunan itu, terus ketika ketemu orang bahasa, guru besar bahasa ngomong saya, Pak Halim, ini bisa ini dilihat dari telah sudut bahasa, sosiolinguistiknya, itu akan menjadi sebuah konsep yang bagus, teori bagus di dalam pembangunan desa. Nah, sinergitas itu juga sampai hari ini belum bisa dilakukan secara maksimal
hampir semua kementerian punya program di desa, tapi jalan sendiri, ada yang lewat desa, ada yang tidak, ditambah lagi pemerintah daerah yang juga buat kebijakan di desa, tanpa melalui kepala desa misalnya. Beberapa desa di pinggiran kota itu mengalami permasalahan ini. Setiap saya ke wilayah desa pinggiran kota, itu di Semarang, di Surabaya, di Bandung, itu selalu mengeluhkan terkait dengan adanya komplek-komplek perumahan yang bupatinya sama sekali tidak ngajak ngomong kepala desa. Dan di situ kemudian ada dualisme seakan-akan. Ada sebuah komplek perumahan kelas eksklusif yang tidak nyambung dengan pemerintah desa. Padahal jelas-jelas itu ada di wilayah desa. Nah, ini juga menjadi keluhan para kepala desa terkait dengan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Menurut saya ini juga sangat menarik untuk dilakukan pendalaman.